亲爱的弟兄姐妹们，午安！我们又见面了。虽然这样的情况下，我们还是一样很高兴的来敬拜主。一下儿我们的聚会要开始，我们先低头默祷。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的惩罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们的医治。阿们。我们来唱一首诗赞美主。我们每一个人都有这样的责任。我们或者也是因着这个机会来传扬主的福音，来为主做见证。我们要唱一首歌，就是生活就是机会。对我来说，生命是主给的。
Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa kami persilakan Pendeta Pan Cincet untuk pimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga sore ini kami boleh ada persekutuan bersama Komisi Kaleb via Zoom ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, mengalami kelemahan fisik. Saya berdoa juga untuk Yoli Ciao, apapun keadaan kami Tuhan, di musim hujan yang ekstrim ini juga mempengaruhi kesehatan kami. Tapi kami sebagai milik Tuhan, orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami bersyukur, kami boleh datang kepada Tuhan, berdoa setiap saat, kapanpun, tanpa terganggu, dan Tuhan sentiasa boleh mendengar doa kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang menjalankan pengobatan, baik perawatan di rumah sakit, berobat jalan, dan sebagainya. Belas kasihan Tuhan turun atas kami. Biarlah kami sentiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa dalam ibadah ini, kami berdoa untuk Guru Injil Lydia Lukita yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diarahkan, kami boleh diingatkan akan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, kepada teman-teman kami. Biarlah di masa usia kami yang bertambah, kami terus mengasihi Tuhan dan terus menjadi berkat. Hidup kami berdampak dan berarti bagi banyak orang. Kami serahkan pergumulan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan boleh memberikan jawaban bagi kami, boleh menguatkan kami. Kami pertaruhkan ibadah kami dari pertama sampai selesai, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Pan. Selanjutnya kita angkat sebuah pujian. Shen Ling de Feng, En Dian de Yu. 我切慕你，如切慕溪水。我的心可向永生的神寻求见你容面。 切慕你，如
神的神，寻求见你容面。主，我等候你，必定重新得力，深知你爱我永不撇弃，要与你翱翔奔天路，历经风风，越过暴雨，神的荣光牵引我同行。神灵的风如乱流吹呀吹，苏醒我骨干心扉。恩典的雨如甘霖飘呀飘，浸透我纯全生命。无限的爱充满我心，恩赐一生永相随。历经风风，越过暴雨，神的荣光牵引我同行。神灵的风如乱流吹呀吹，苏醒我骨干心扉。恩典的雨如甘霖飘呀飘，浸透我纯全生命。无限的爱充满我心，恩赐一生永相随。无限的爱充满我心，恩赐一生永相随。接下来我们读圣经，今天我们要读的就是诗篇第136篇第1节到3节。我们一起来念：你们要称谢耶和华，因他本为圣，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万物主之主，因他的慈爱永远长存。我们读经到这里，接下来还没有听上帝的话之前，我们再去唱一首Ku siapkan hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Lydia. Kami persilakan waktunya Bu Lydia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, firman-Mu itu kekal dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya biarlah
hati kami terpaut kepada firman Tuhan, supaya kami lebih mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih berkati waktu yang singkat ini, kiranya hanya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami menyerahkan setiap kondisi kami di rumah kami masing-masing yang saat ini kami sedang mendengarkan. Mohon Tuhan sendiri menolong supaya kami diberikan konsentrasi sehingga hati kami terus boleh diarahkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja kepada setiap kami. Terima kasih, berkati juga internet kami supaya kami tidak terganggu waktu kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali ya siang hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mempercakapkan firman Tuhan. Walaupun ini jam 2 ya, biasanya jam ngantuk ya. Tapi mohon Tuhan menolong kita semua supaya kita nggak ngantuk, supaya kita tetap semangat ya dengar firman Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mau share screen dulu ya. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes. Saya lupa tulis ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, saya sudah minta Guru Injil Angela untuk meminta teman-teman atau Bapak Ibu untuk membacakan. Ada 3 orang, masing-masing 1 slide yang membacakan firman Tuhan ini. Saya persilahkan. Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sudah. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Boleh ya? Boleh mah? Tahu ya. Pas ayat aku enggak buka suara ya, sorry. 我再读呀，我用中文读。第3句对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第3句对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。” Oke. Ya, selanjutnya. Yang 18. Boleh? Ya, 18 boleh. ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain yang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki."
Sekali lagi yang ayat 19 terakhir.还有第19节18节哈，还有读下去哈。 Ya, Ya. 19 节. Ayat 18 ya. 我是现在在告诉你们， 19节用印尼文，这个19节1918已经好了，19。 Oh. Di 19 dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan muliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan untuk setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, selamat dan berbahagia. Bukan saja kita yang mendengar, tetapi kita mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita, ini adalah pekerjaan apa ya, Bapak Ibu? Mencuci piring, ya, mencuci piring. Nah, bagaimana pekerjaan ini kalau seandainya tidak dilakukan dengan kasih? Jadi kan kalau habis kita makan, kita kan akan cuci piring, bersih-bersih, ya. Ada piring, ada gelas, ada sendok dan lain sebagainya. Kita cuci semua yang sudah dipakai. Nah, tapi kalau kita melakukannya tanpa kasih, apa yang akan terjadi? Kita melakukan cuci piring ini sambil kita marah, sambil kita jengkel, sambil kita kesel. Apa yang terjadi? Mungkin waktu mencuci piring ada suara-suara tertentu. Koprang, koprang begitu ya. Ramai suaranya. Karena kita tidak melakukannya dengan kasih. Sampai mungkin mereka yang masih duduk di meja makan, kalau dengar kita itu koprang-koprang begitu. Wah, mereka jadi nggak enak hati ya. Kenapa mereka nggak bantuin? Selagi mereka masih bercakap-cakap di meja makan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, begitu juga pada waktu memasak. Kalau memasak itu tidak dengan kasih, apa yang terjadi? Wah, muka kita cembetut ya, kita sambil kesel-kesel, kita potong-potong. Mungkin ini hasil masakan kita. Gimana? Jadi nggak masakannya? Jadi, cuman gimana? Gosong, ya kan? Gosong, karena kita nggak tahu lah. Terserahlah, mau jadi mau enggak, terserahlah gitu ya. Sehingga masakannya gosong deh. Kalau ada sayurannya, sayurannya mungkin potongannya nggak rapi. Potongannya asal-asalan begitu. Nggak ada yang rapi, tersusun, dengan sampai kita tuh pengen banget makan. Nggak ada begitu. Udah bagus jadi. Mungkin kita bilang begitu ya. Udah bagus jadi. Ya. Nah, itu kemudian kalau misalnya kita lagi ini nih, bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah juga sama. Kalau bersih-bersih rumah atau nyuci pakaian tidak dilakukan dengan kasih, bisa kebayangkan apa yang terjadi. Mungkin sih kelihatannya bersih, kelihatannya selesai, tapi ya ampun, itu yang namanya, ya mungkin terlihat asal-asalan. Semuanya asal-asalan jadinya. Nggak ada yang benar-benar rapi, benar-benar bersih, benar-benar tersaji dengan baik. Itu kepada benda, kepada makanan, kepada lantai, kepada pakaian, ya. Tapi gimana sekarang kalau kepada orang, ya? Misalnya pada waktu kita ada di rumah dan kita harus ketemu sama anak kita atau ketemu sama cucu kita harus ngajarin mereka. Tapi apalagi sekarang kan pelajarannya kan semua kebanyakan online ya, walaupun sekarang sudah ada yang tatap muka ya, tapi banyak juga yang masih online. Anak-anak kecil masih online. Nah, lalu kita mesti ngajarin mereka nih, kita mesti ngajarin cucu kita, mesti ngajarin mereka yang baru belajar nulis, tapi kita tidak lakukan dengan kasih. Kita lagi keki nih, kita lagi jengkel nih, kita mesti ngajarin anak. Apa yang terjadi? Waduh, itu mungkin nada kita jadi tinggi terus. Kalau anak itu kita ajarin dengan nada-nada yang tinggi, bagaimana hatinya? Dia juga lagi pusing-pusing, yang gimana nih pelajaran online ini susah banget gitu ya. Caranya berbeda kan, mesti, aduh internetnya kadang-kadang
turun dan lain sebagainya. Dia kesel lagi, kesel, kita diomelin terus. Wah, hatinya jadi seperti apa? Ya, mungkin tidak baik, akan berdampak, berpengaruh tidak baik kepada mereka yang masih ada di dalam masa-masa pertumbuhan. Bayangin nggak? Bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Anak kecil dengernya makanannya diomelin terus dari pagi sampai siang, dari pagi sampai siang, tiap hari begitu. Aduh, anak-anak juga, wah mereka akan tumbuh seperti apa kalau mereka makanannya dimarahin oleh orang tua, dimarahin oleh opa-omanya misalnya. Ya. Rumahnya pasti akan sangat tidak nyaman, dia nggak betah dah. Kalau dia mau belajar, mungkin dia cari cara gimana caranya supaya menghindari waktu belajar, karena dia nggak mau dimarahin. Ya, nggak ada yang suka dimarah-marahin. Kalau tidak dilakukan dengan kasih, nggak ada yang betah belajar sama-sama dengan kita. Ya. Itu kepada orang. Dan ini juga, bagaimana dengan merawat mereka yang sakit? Apa jadinya kalau merawat yang sakit itu dilakukan hanya karena kewajiban? Terpaksa, jengkel, dan tanpa kasih. Bisa nggak yang sakit sembuh? Nggak bisa, ya. Obatnya obat-obat yang bagus mungkin ya. Jadi bisa nggak sembuh? Bisa sembuh mungkin, ya. Tapi gimana hatinya? Nah, mungkin ini pernah jadi pengalaman kita kan. Satu waktu mungkin kita harus dirawat, ya. Kita harus mendapatkan perawatan tertentu. Kita mesti masuk ke rumah sakit. Nah, waktu kita di rumah sakit kita berasa banget orang yang ngeladenin kita dengan kasih sama orang yang ngeladenin kita tidak dengan kasih. Misalnya waktu nyuntik. Waktu nyuntik, orang nyuntik tidak dengan kasih. Gimana cara? Wah, dia kasar banget tuh. Kasar banget nyuntiknya. Atau waktu nyuapin kita berasa nih orang lagi dengan kasih atau tidak. Atau mungkin pada waktu dia bersihin spray kita, ya ganti spray kita udah bisa ngerasain. Dia itu benar-benar tulus, dia benar-benar dengan kasih atau tidak. Sangat beda deh, pokoknya sangat beda sekali orang yang dengan kasih atau tidak dengan kasih melakukan semua pekerjaan. Tetapi contoh-contoh di atas itu adalah contoh-contoh kehidupan kita yang sehari-hari. Lebih lagi, lebih penting lagi dengan itu adalah bagaimana ketika kita mengikut Tuhan. Bagaimana waktu kita jadi anak Tuhan. Apakah waktu kita jadi anak Tuhan, bisa nggak kita bayangin kita ikut Tuhan tapi tanpa kasih? Kita jadi anak Tuhan tapi tanpa kasih kepada Tuhan. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Apakah kita akan punya semangat ya? Waktu kita dengerin firman Tuhan. Oh, tahu ini jam 2 harus dengar ikut persekutuan. Tanpa kasih kita nggak ada semangat. Ya terserahlah. Mau lihat Zoom ya oke lah. Tapi hati saya nggak di situ, pikiran saya nggak di situ, lari-lari kemana-mana. Kalau kita dikasih kepercayaan, waktu kita jadi anak Tuhan, waktu kita ikut Tuhan, kita dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan. Tetapi kemudian di dalam pelayanan itu kita dapat banyak masalah. Apa kita bisa setia nggak? Kalau tanpa kasih kita bisa setia, kita bisa tetap bersyukur di dalam setiap pelayanan kita ketika semua orang tidak suka sama kita. Ketika pelayanan itu menjadi satu hal yang sulit buat kita. Ketika banyak masalah terjadi di dalam pelayanan. Apakah kita bisa menjadi orang yang tetap setia? Mungkin saja kita ke gereja setiap minggunya. Seperti kita harus misalnya jadi usher, ya, jadi penyambut tamu, atau kita menjadi pengurus usinda. Lagu-lagu yang kita dengerin itu sepertinya lagu-lagu rohani loh gitu ya. Waktu kita disuruh doa, kata-katanya bagus, kata-katanya sangat rohani begitu. Waktu kita jadi penterjemah, waktu kita jadi singer, waktu kita jadi kolektor, waktu kita jadi si konsumsi,
Waktu kita jadi pendoa siapaan, atau kita jadi panitia. Waktu kita banyak sekali melayani, mungkin saja pelayanan-pelayanan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Bisa kita selesaikan dengan lengkap semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Tapi bisa saja itu semua yang selesai, semua yang lengkap itu dikerjakan tanpa kasih. Walaupun bagi orang lain, Bapak Ibu sekalian, waktu kita jadi MC, waktu kita jadi asyar, bagus, bagus. Mereka mengatakan begitu ya, bagus, bagus. Waktu kita jadi konsumsi, wah, iya bagus, bagus, bagus. Enak, 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 katanya gitu ya. Nggak ada yang terlewatkan, semuanya oke. Mereka mengatakan bagus. Tapi betapa berbahaya dan betapa sia-sianya bila apa yang kita lakukan, bila pelayanan yang kita kerjakan, waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita jadi anak Tuhan, tapi kita lakukan tanpa kasih. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus bilang apa di dalam 1 Korintus? 1 Korintus pasal 13 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Waduh, bahasa manusia ada berapa banyak ya. Tapi sekalipun aku bisa bahasa manusia, semua bahasa manusia, bahasa malaikat aku bisa. Tapi kalau aku nggak punya kasih, sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergeberincing. Sekalipun, kalaupun aku punya karunia bernubuat, punya karunia mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Luar biasa ya. Kita ngomong sama gunung, ayo pindah. Dia pindah, bisa pindah. Sekalipun seperti itu. Tapi kalau nggak ada kasih, sama sekali tidak ada. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku melakukannya, jika aku tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya. Jemaat Korintus itu jemaat yang hebat. Pelayanan mereka luar biasa karena karunia mereka banyak. Jadi mereka sibuk dengan pelayanan yang macam-macam. Tapi Paulus bilang apa? Tanpa kasih, sia-sia. Tanpa kasih, nggak ada gunanya. Tanpa kasih, itu semua tidak berarti apa-apa. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan atau bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tanya ini kepada Simon Petrus berulang-ulang kali. Dan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu seperti palu yang dihantamkan di dalam hati daripada Petrus ini. Karena inilah yang sebenarnya waktu Tuhan, seperti waktu perkataan Tuhan itu seperti palu yang menghantam di dalam hati daripada Petrus ini. Karena inilah yang Tuhan mau. Dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap pengikut Tuhan, dari setiap murid Tuhan, ini yang Tuhan mau. Apakah engkau mengasihi aku? Ini yang paling utama. Namun Bapak Ibu, apakah mengasihi Tuhan itu satu hal yang mudah? Gampang nggak sih mengasihi Tuhan? Gampang nggak sih selalu mengasihi Tuhan? Waduh, mengasihi Tuhan, selalu mengasihi Tuhan. Itu satu hal yang nggak gampang. Sesuatu hal yang nggak mudah, bahkan cenderung sulit loh. Mengasihi Tuhan itu sulit. Nah, bukankah Petrus itu termasuk 3 daripada murid Tuhan yang utama. Dia dipercaya sama Tuhan menjadi yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung.
Dia juga menjadi salah satu dari 3 murid Tuhan Yesus yang diajak ke Taman Getsemani. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hal ini ya. Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani, dia berdoa di sana. Tetapi Petrus sebagai salah satu murid andalan Tuhan Yesus, dia malah tertidur sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap. Dia tertidur sebelum Tuhan Yesus lagi bergumul, tapi kemudian dia tertidur. Tapi yang lebih parah lagi adalah ketika Petrus itu untuk 3 kalinya dia menyangkali Tuhan Yesus. Di depan hamba-hamba perempuan ini. Kamu murid Tuhan Yesus ya? Kamu orang Galilea ya? Enggak, saya bukan. Dia menyangkali Tuhan Yesus hingga 3 kali. Gimana perasaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Waktu dia lihat Petrus, orang kesayangan, orang andalan daripada Tuhan Yesus, murid kepercayaan Tuhan Yesus, tetapi dia menyangkali Tuhan Yesus, menyangkali gurunya sendiri. Aduh, Tuhan Yesus betapa dia sedih, betapa dia kecewa sekali melihat Petrus ini. Saudara, kalau ditanya, kenapa mengasihi Tuhan itu sulit? Kenapa untuk selalu mengasihi Tuhan itu amat sulit? Jawabannya adalah, karena Petrus bukan orang baik. Kalau gitu kita orang baik bukan? Tidak. Kita juga bukan orang baik. Dalam hidup kita sering kali banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa yang menyedihkan Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Di masa pandemi kita ngerjain ini enggak? Ngerjain dosa enggak? Kita pernah berdosa enggak? Pernah kita berdosa. Pernah enggak kita mengecewakan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih? Pernah. Susah sekali rasanya bukan untuk mengampuni orang. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kalau bisa kita nggak ngelihat dia deh. Kalau dia ada di ruangan itu kita pergi mungkin. Kalau dia datang ke kebaktian 1, lebih baik saya datang ke kebaktian 3 atau kebaktian 4 atau kebaktian 5 aja. Biar saya nggak lihat dia. Jangan sampai saya dengar namanya saya langsung muntah, saya langsung marah mungkin. Karena kita teringat sekali gimana dia ngata-ngatain kita, perkataannya itu nusuk banget, sakitnya tuh di sini ya, bukan saja di sini, mungkin di mana-mana gitu ya. Perkataannya tuh nyakitin banget. Kita nggak bisa lupa. Kita susah sekali untuk kita mengampuni. Kita gagal melayani dengan baik yang kita lakukan. Kalau seandainya pelayanan kita itu tidak dihargai orang. Udah capek-capek nih jadi seksi konsumsi malah dibilang apa? Keasinan. Wah, kita rasanya, lu nggak tahu sih gimana gue capeknya katanya gitu. Kita udah jadi si dekorasi juga begitu. Dibilang jelek lah, nggak seimbang lah atau apalah. Wah, kita rasa waktu kita tidak dihargai, kita marah. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan waktu kita tidak orang lain mencela apa yang kita lakukan. Waktu orang lain tidak menghargai kita. Mungkin kita juga gagal bicara yang baik kepada pasangan kita. Mungkin kita berbicara kasar kepada dia dan menyakiti pasangan kita. Mungkin gara-gara dia kelupaan siapin obat buat kita. Atau gara-gara dia nggak taruh anduk di tempat yang benar mungkin. Gara-gara itu, kita jadi ngomong kasar, ngomong yang nyakitin pasangan kita. Kita lakukan ini nggak di masa pandemi? Kita bisa lakukan ini di masa pandemi. Seorang teman pernah bicara kepada saya, nggak tahu nih katanya gitu. Sekarang kita makin tua, katanya makin kayak Tom and Jerry, katanya. Bapak Ibu tahu Tom and Jerry? Wah, selalu berantem gitu. Ada aja yang diributin. Itu katanya. Mungkin juga kita berbicara yang kasar kepada karyawan kita. Mungkin kepada anak kita, menantu kita, tetangga kita mungkin. Siapa aja kita marah-marahin. Mungkin ini seperti yang dikatakan oleh Pendeta Kon kemarin di dalam doa malam. Bawaannya terus marah-marah, bawaannya terus kata-kata kita kasar. Sampai kita gagal berbuahkan buah roh. Nggak ada itu sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan.
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri nggak ada. Kita gagal melayani Tuhan dengan kasih. Kadang kita melayani karena tugas, karena kewajiban, karena kita pengurus, jadi kita mesti kerjain itu. Saudara, kita bukan orang baik ternyata. Kita sama seperti Petrus, kita bukan orang baik. Tapi bukankah kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini loh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita mesti mengasihi Tuhan karena ini yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Ini yang harus kita lakukan yang pertama dan yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Kalau kita sadar bahwa ini adalah yang pertama dan yang utama, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang indah di dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan mengatakan ini. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan Yesus ngomong ke siapa? Kalimat ini, Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus. Petrus siapa? Petrus orang yang gagal. Petrus orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Petrus orang yang mengecewakan Tuhan Yesus. Petrus adalah orang yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tetapi kepada orang yang gagal, kepada orang yang tidak baik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Gembalakan domba-domba. Ikutlah aku. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak biarin dia. Tidak tolak dia, tidak buang yang jelek ini, yang menyangkali dia, yang pernah bikin kecewa Tuhan Yesus, tidak dibuang. Tidak dibiarkan dan tidak ditolak. Malahan Tuhan Yesus tetap melibatkan Petrus. Ikut aku, gembalakan domba-dombaku. Artinya Tuhan tetap kasih kepercayaan ke dia. Apakah kita bisa melihat bahwa Tuhan ini lagi ngasih kesempatan kembali kepada Petrus? Dia kasih kesempatan kepada yang gagal untuk mengasihinya. Ayo, kamu ikut aku lagi. Kamu akan kujadikan gembala untuk domba-dombaku. Dia kasih kesempatan Petrus yang gagal ini. Dan Tuhan tetap cari cara agar supaya Petrus ini balik ke Tuhan. Kita juga bukan orang yang baik. Kita orang yang gagal. Tapi pada waktu kita lihat firman Tuhan ini, artinya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ayo balik. Tuhan sedang kejar si Petrus supaya Petrus balik. Dan Tuhan Yesus juga mau kita itu kembali kepada Tuhan. Walaupun kita orang yang tidak baik, walaupun kita orang yang gagal, orang yang mengecewakan Tuhan, orang yang jatuh lagi, tapi Tuhan lagi kejar kita. Tuhan lagi pengen kita kembali kepadanya. Ini yang Tuhan katakan kepada Petrus. Sekalipun mungkin kita gagal, pernah mengecewakan dia, tetapi mari pandang Kristus. Kasihnya begitu besar. Jangan pandang kepada kita yang pernah gagal, kita yang kasihnya berantakan begini, tapi pandang kepada kasih Kristus. Pandang kepada bagaimana besarnya kasihnya dia buat setiap kita. Hingga kita bisa tetap mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Walaupun kita lemah, walaupun kita pernah nyakitin Tuhan, tapi kalau kita pandang Tuhan, kita pandang kepada kasih Tuhan, kita mau terus berpaut kepada Tuhan. Tuhan, bimbing saya, tolong saya. Yang lemah ini, yang gagal ini, yang suka nyakitin Tuhan, yang mengecewakan Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan saya mau untuk terus melihat kepada Engkau, melihat kepada kasih-Mu, supaya saya lewat hidup saya bisa memuliakan Tuhan.
Nah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, saya mau tunjukkan ada seorang ibu ya. Saya mau share screen lagi. Ada seorang ibu yang ini. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa? Ibu ini berumur 93 tahun. Ya, 93 tahun. Kalau sudah 90 tahun biasanya banyak sekali kelemahan. Ya, mungkin kita nggak kuat lagi berdiri seperti dulu. Ya, kita nggak bisa lari seperti dulu. Ya, berdiri aja mungkin nggak kuat lama-lama. Tetapi alih-alih melihat kelemahan dia tidak melihat kelemahan dia, tapi dia memandang kepada Kristus dan menjadikan kasih Kristus itu satu cara untuk dia dapat menggunakan hidupnya memuliakan Tuhan. 93 tahun, tapi dia belajar untuk terus menyanyi, memuji Tuhan. Dia menyanyikan satu pujian, One Day at a Time, Sweet Jesus, ya. Aku hanya seorang manusia, dia bilangnya, tapi beri aku kekuatan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Sweet Jesus, Tuhan yang manis buat jiwaku. Tolong saya untuk memuliakan Tuhan, walaupun saya lemah. Saya mau lihat Engkau, saya mau pandang Engkau. Kita dengerin ya, dia nyanyi ya. I'm only human. I'm just a woman. Help me to live in all that I am and all I can be. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bukan orang baik. Kami orang yang banyak kelemahan. Kami mungkin sering mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan sedih. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur lewat firman Tuhan. Kami tidak diminta untuk memandang kepada kelemahan kami. Tetapi kami diminta untuk memandang kepada kasih Tuhan. Kepada kasih Tuhan yang besar, kepada kasih Tuhan yang kekal, kepada kasih Tuhan yang kuat. Sehingga Tuhan, kami boleh berdiri lagi. Sama seperti Petrus boleh bangkit lagi, boleh pulih lagi. Kami pun boleh berdiri kembali. Kami mau belajar jadi anak Tuhan. Kami mau belajar jadi saksi Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami yang lemah ini, beri kekuatan kepada kami setiap hari. Beri kekuatan kepada kami. Untuk kami dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Menjadi saksi Tuhan, walaupun kami lemah Tuhan. Tapi kami percaya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami dimungkinkan menjadi saksi Tuhan. Kami bisa memuliakan Tuhan berapapun umur kami. Bagaimanapun lemahnya fisik kami saat ini. Dalam keadaan apapun, tetap dapat memuliakan Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan akan menolong setiap mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Chantal Lydia atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan Chantal. 主内弟兄姐妹们，大家平安。好，这个时候我要做绿场的会务报告。下周四4月28日，讲员Chantal Handra, 竹林夏美瑞姐妹 untuk pelayanan Kamis yang akan datang yaitu 28 April yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Handra dan liturgis Ibu Xia Meirui. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Bapak Huang Kuo Hua akan mempersembahkan sebuah puji-pujian. 接下来我们请黄国华弟兄，他要先唱一首诗歌，我把这个时间交给黄国华弟兄。谢谢。弟兄姐妹平安。我yang唱一首歌 hidup adalah ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haulah, xie Mecicie. Terima kasih Bapak Pohwa sudah memuji Tuhan. Biarlah segala puji untuk kemuliaan Allah yang ada di surga. Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Lydia. Waktu saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih siang hari ini Tuhan sudah menolong kami mengikuti persekutuan Kaleb. Dan biarlah pertolongan Tuhan, kasih setia daripada Tuhan, dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Chantal.